anak dan orang tua yang jenis kelamin sama dan watak yang sama itu kayak orang bercermin. Jadi hati-hati ya. Ada saya punya observasi ya. Saya observasi ya. Survei sebetulnya. Survei ya, bukan meriset. Survei. Survei kecil-kecilan selama tahun 98 sampai sekarang. Hampir anak-anak yang menyimpang itu, kalau dia anak laki-laki, saya udah bilang sama tim saya sebelum saya panggil orang tuanya ya. Yuk kita lihat nanti ya. Ini anak ini sama persis dengan bapaknya dan wataknya juga. Betul pas panggil orang tua, konseling, betul kan? Iya Bu Aisyah ya, wajahnya ya dia sama nih anak laki yang jenis kelaminnya sama, wajahnya hampir mirip-mirip, wataknya sama Bu Aisyah. Karena dia bercermin. Kenapa jadi menyimpang? Karena orang tua setiap dari kecil yang namanya melihat cermin selalu protes yang jelek kan. Kalau kita bercermin kan gitu kan, ini kurang, aduh ini kurang kacamatanya kurang. Nah itu begitu. Dan pada anak ada narkoba yang perempuan, saya bilang sama tim saya, coba kita ajak konsultasi ya, kita lihat wajah ibunya ya, dan lihat watak ibunya. Betul itu. Itu tinggi loh, saya punya angka surveinya itu 90% loh. Ya. Makanya sekarang daripada nanti anak jadi masalah, ya buat ayah bunda yang punya anak sama jenis kelaminnya dan pas kita deteksi, wataknya sama aku, ya, itu mulai hati-hati, jangan terlalu sering tegur dia, salahin ini, karena bunda bercermin, ayah bercermin pada dia. Ya. Kalau beda jenis kelamin gimana Bu Aisyah? Itu biasanya nggak terlalu masalah itu, malah bagus kan. Beda jenis kelamin. Saya misalnya saya perempuan, ya punya anak laki, mukanya mirip sama saya, watak itu malah bagus dia, ya. Walaupun mungkin nampaknya bercermin, tapi karena kita bercerminnya tidak terlalu plek sama, makanya nggak terlalu masalah. Ya, ini survei kecil-kecilan ya. Lumayan ya 22 tahun mensurvei kan lumayan. Oke. Baik, kemudian. Terus kalau nanti kita Bu Aisyah bilang tadi kita belajar watak, kita bisa jadinya lihat watak orang, bisa dong. Apalagi di setiap sel-sel ini kan ada informasi genetikanya, apalagi juga informasi yang di otak ini jalan lewat sistem saraf. Makanya mudah. Tapi ingat ya, bukan tebak-tebakan ya. Kita konfirmasi sedikit juga. Ya, sesering mungkin ya. Saya alhamdulillah ya, saya belajar watak itu tahun 2000. Ya katakanlah ya sudah 21 tahun ya, tapi tetap harus konfirmasi sedikit. Ya, cara mengkonfirmasinya gampang, nanti kita lihat aja. Ya, contoh kayak hari ini nih, kita belajar watak. Oke? Watak terbagi 3 besar. 1, 2, terdengar kah? Ya. Ustadz Izi, Pak Izi, nanti punten ya, boleh buat jadi contoh soal boleh ya Pak ya? Mumpung Bapak jadi MC dan moderator boleh ya Pak? Boleh ya Pak? Boleh Bunda. Oke, ya. Nih, jadi watak nih terbagi 3 ya Pak, ada introvert, extrovert, ambivert. Ya, apa sih sebenarnya Bu Aisyah? Ini namanya gaya dialog. Ya, nanti kita lihat ciri-cirinya. Introvert itu biasanya gaya dialog ke dalam. Lebih sering bicara sama dirinya sendiri dulu, kalau sudah mateng baru mau ngomong sama orang. Kalau ekstrovert kebalikannya, ngomong dulu sama orang, kalau sudah mateng baru dia ngomong sama dirinya sendiri, itu ekstrovert. Ya, ambivert separuh-separuh. Ada nih yang begini emang. Dan ini semuanya bagus ya. Al-Isra 84 tadi sudah menyatakan bahwa ini pembawaan masing-masing dan hanya Allah yang tahu mana yang benar. Ya, jadi nggak boleh kita menghina, oke? Nah, sekarang ciri-cirinya. Ya, introvert ini adalah orang yang lebih memilih ada di tempat sepi. Sebisanya kalau dalam 7 hari, 7 harinya tempat sepi. Kecuali ini tadi saya sudah bilang umur membuat kita pembelajaran. Tapi kalau ada anak yang Bunda di rumah aja. Ayo nak kita ke sini, Bunda aku di rumah aja. Bisa jadi anak-anak itu yang introvert. Ya, Bunda juga begitu. Kalau ekstrovert bagaimana? Ekstrovert ini lebih semangat ketemu orang baru. Lebih semangat. Makanya ciri khasnya pengen selalu keluar kan. Anak yang ekstrovert tuh dalam pandemi nih kesian nih, paling kesian anak ekstrovert. Udah mulai bosan ini. Introvert malah seneng. PJJ tuh anak introvert seneng loh. Ya. Bunda juga atau ayah bunda yang ekstrovert atau bapak ibu guru yang ekstrovert udah mulai gatal kakinya ini untuk keluar rumah karena ekstrovert ya gitu. Nah kemudian satu lagi ambivert. Kalau ambivert itu tergantung sikon. Misalnya hari 7, ya kadang minggu ini yang 3 hari di tempat rumah sepi, 4 hari yang keluar. Minggu depannya 4 hari yang di rumah, 3 hari yang di luar. Itu tergantung sikon. Ya. Nah cirinya apa lagi? Introvert adalah lebih produktif di tempat tertutup. Makanya anak-anak introvert ini PJJ dia senang. Ya.
Tapi anak ekstrovert dia lebih produktif di tempat terbuka. Ya. Makanya selalu mau keluar, selalu berdoa, ya Allah bukalah sekolah, ya Allah hilangkan si virus pandemi ini, ya Allah saya mau sekolah, ya Allah. Ya, kenapa bapak ibuku nggak cocok jadi guru, ya Allah? Ada yang doanya begitulah anak-anak. Ya, itu biasanya anak ekstrovert itu. Ya, kalau anak ambivert separuh-separuh, ya bisa keduanya. Ya PJJ oke juga, dibuka sekolah, ayo aja, itu yang keduanya. Tapi kalau introvert doanya, ya Allah, kalau bisa sampai saya lulus SMP PJJ terus, ya Allah, mungkin begitu. Ya, nah kita juga begitu orang tua kayak gitu. Oke? Nah kemudian introvert, ekstrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi anak introvert itu kalau dia sendiri itu malah sehat ya gitu. Ekstrovert lain lagi, terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Kalau ada ayah bunda yang ekstrovert lagi capek, sakit, malah mau keluar. Aku mau keluar, ya. Mau nak ketemu teman-teman nih, kawan-kawan baik nih. Ya, ngomong-ngomong sehat. Atau dia pergi ke mall sehat, itu berarti ekstrovert. Kalau introvert nggak bisa kayak gitu, nggak, gue harus istirahat. Nggak bisa nih, nggak bisa. Itu introvert. Ambivert ya tergantung situasi kondisi. Kadang dia mau di luar, kadang mau dia. Ini ambivert namanya juga ambivert separuh-separuh ya. Nah, introvert apa lagi introvert? Lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Itulah makanya anak ekstrovert ini, aduh gemes banget ini udah belajar di rumah sendiri, nggak ada temennya, nggak ada. Ya introvert malah lebih seneng. Ya ekstrovert dan kalau ambivert bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ini harus kita pahami ya. Makanya anak-anak sekarang terutama yang di Jakarta ya, yang alhamdulillah mungkin orang tuanya masih bisa memfasilitasi gadget, satu anak dua barangkali, satu laptopnya untuk mendengarkan bapak ibu gurunya memberikan informasi, satu gadgetnya dia chatting sama temennya, bikin grup chatting sama temennya. Itu dalam rangka mensiasati ya kondisi ekstrovert yang belajarnya sama tim. Ini bunda kalau nggak ngerti kita dimarahin, anak dimarahin nih. Kamu gimana sih nggak dengerin bapak ibu guru malah chattingan sama teman-teman? Ini kalau nggak ngerti marah ini. Ya. Padahal tuh anak lagi menciptakan suasana belajar dalam tim di era pandemi. Mau nggak mau kan lewat gadget juga. Kan nggak boleh ketemu. Kan gitu. Ya. Makanya ada juga anak-anak ekstrovert udah meminta bunda, bolehlah seminggu sekali aku ketemu teman-teman belajar sama bapak ibu guru di rumahnya. Aku jagalah protokol kesehatan nih. Ya. Itu harus paham juga tentang ini. Ya. Karena kalau dikit-dikit anak dimarahin dia bingung terus ngapain, nanti hati-hati dia depresi. Ya. Baik, kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, makanya dia ceplos-ceplos ya. Anak ekstrovert. Bunda kalau ada anak dikit-dikit komen, oh itu dia ekstrovert gitu. Tapi ada anak dia diem dulu, kalau ditanya baru dia komen. Itu pun butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam baru dia memberikan ya informasinya. Itu introvert. Kalau ambivert ya separuh-separuh lagi, bisa banyak pikir, bisa lebih banyak bicara, tergantung minggu ini moodnya apa, ya. Nah, introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos, ambivert akan ceplas-ceplos di situasi tertentu, ya.